Halo, aku Justin, aku suka melukis dan menggambar. Somos notas de fondo en tu canción, un acorde que va en disminución y una voz que no para de Untuk kamu yang udah ikut latihan bareng pertama di sini, aku taruh di layar ya. Hari ini di video ini kita akan masuk ke latihan kedua, Important Drawing Basic. Latihan kedua ini kita akan fokus di garis, bentuk, dan arsiran. Kayak apa sih garis, bentuk, dan arsiran? Garis itu terjadi dari pertemuan dua titik. Bentuk juga bisa terjadi dari pertemuan shading. Bentuk juga bisa terjadi dari pertemuan cat. Nah, ketiga tadi itu adalah perbedaan sketsa, gambar, dan lukisan. Sketsa terjadi karena pertemuan garis. Gambar terjadi karena pertemuan arsiran. Lukisan terjadi karena pertemuan warna. Lebih detailnya tentang perbedaan sketsa, gambar, dan lukisan akan aku jelaskan di video berikutnya ya. Untuk video latihan kedua ini kita akan fokus di garis, bentuk, dan arsiran dulu, biar mudah. Nah, tujuan latihan ini tuh apa sih? 1. Mengenal jenis-jenis garis, bentuk, dan arsiran dalam menggambar. 2. Membedakan bentuk-bentuk geometrik dan bentuk-bentuk organis. Organik, organis, kurang lebih sama ya. Biasanya disebutnya organis sih. Organik mah makanan ya. Yang ketiga, mengenal perbedaan jenis-jenis arsiran. Jadi di dalam menggambar itu ada beberapa tipe dan karakter arsiran yang bisa kita pick and choose untuk kebutuhan menggambarnya kita gitu. Keempat, mengenal value dari masing-masing tingkatan pensil grafit. Value itu apa? Value itu adalah tingkatan terang dan gelap. Untuk lebih lengkapnya bisa ditonton di video yang aku taruh di layar. Aku udah pernah bikin video ya tentang value. Yang kelima, tujuannya adalah latihan blending arsiran. Alat dan material yang kita butuhin: pensil grafit HB, 2B, 4B, 6B, 8B, serutan biasa masing-masing 1 buah. File worksheet ini di print, terus 30-45 menit waktu tenang tanpa gangguan. Sama seperti kemarin, kalau bisa pasang timer biar enggak dicari. Dalam seni rupa itu ada jenis-jenis garis apa aja sih? Ada garis lurus, lengkung, putus-putus, zigzag, dan masih banyak lagi. Nah, tapi yang paling umum itu ini biasanya. Garis lurus. Garis lurus itu apa? Garis yang lurus-lurus, yang kaku, yang sekali tarik selesai. Ada yang tegak, mendatar, diagonal. Gitu ya. Nah, di kotak yang ini kita bisa bikin komposisi garis-garis lurus. Terserah bikinnya gimana. Ini contoh yang aku buat. Nggak mesti seperti ini ya. Garis-garis lurus. Yang kedua ada garis lengkung. Garis lengkung itu garis-garis yang melengkung-lengkung. Dia nggak tegak ya. Juga dikenal dengan garis gelombang. Contohnya kayak gini. Lingkaran. Nah, lingkaran, buletan itu masuknya ke garis lengkung atau garis gelombang. Seperti tadi di lembar ini bikin juga komposisi garis-garis lengkung dan gelombang. Yang ketiga ada garis putus-putus, stop and go. Stop and go kayak ini ya, kode Morse, kode pramuka. Putus-putus. Nah, tiap-tiap garis ini tuh bisa dipakai untuk merepresentasikan masing-masing emosi. Misalnya yang lurus-lurus tuh emosi yang kaku. Bergelombang itu emosi yang fluktuatif tapi terkontrol. Garis putus-putus itu kayak stop and go, stop and berhenti, maju berhenti, maju berhenti. Paling gampang itu contohnya biasanya di komik. Kalau
karakternya puyeng biasanya ada gambar scribble kan di atasnya. Nah itu karena masing-masing garis itu ada karakter dan efeknya secara psikologi ke kita. Yang keempat ada garis zigzag. Garis zigzag itu contohnya kayak gini. Biasanya dipakai untuk hampir sama kayak gelombang tapi fluktuatifnya itu tidak seramah gelombang. Tajam-tajam gitu. Biasanya bahaya, tajam-tajam, menakutkan, tidak sebersahabat garis gelombang yang melengkung-lengkung gitu. Biasanya di poster-poster ini anak punk. Anak metal, bedanya punk sama metal apa? Terus di poster-poster film horor kan tajam-tajam, sama kayak kalau kita melihat jarum, pisau. Nah, tuh tajam-tajam tapi volatile gitu. Naik turun, naik turun, naik turun, bikin deg-degan. Sama kayak ini detak jantung. Itu ya. Lanjut. Jenis-jenis bentuk dalam seni rupa. Biasanya tuh dibedain jadi 2 kategori. Bentuk-bentuk geometrik sama bentuk-bentuk organis. Yang geometrik itu biasanya yang simetri, bisa diukur secara matematis, konturnya tegas. Contohnya misalnya segitiga, segi 4, lingkaran, oval, trapesium, limas, lapit, yang gitu-gitu ya. Biasanya kita temukan di gambar-gambar bangunan, konstruksi. Nah, kalau bentuk-bentuk organis itu bentuk-bentuk yang sudah tidak simetris, sudah lebih sulit untuk didefinisikan. Itu bentuk-bentuk organis. Biasanya yang kita temukan di alam, misalnya daun, urekan tisu yang udah kerenyak-kerenyak. Nah, itu udah bentuk-bentuk organis karena sudah sulit untuk didefinisikan. Gitu ya. Nah, ini dibikin. Coba contoh-contoh geometrik apa, contoh-contoh bentuk geometrik apa yang kamu ketahui, sama contoh bentuk-bentuk organis apa yang kamu langsung kepikiran. Dibikin di lembar ini. Berikutnya, aku ada garis dan bidang negatif. Jadi dalam seni rupa itu, garis dan bidang yang kita buat di atas kertas atau kanvas itu disebutnya garis dan bidang positif. Nah, garis dan bidang negatif itu apa? Garis dan bidang negatif itu yang kita tinggalkan, medianya yang di belakang. Tidak hanya dalam seni rupa, dalam seni desain juga dikenal garis dan bidang negatif. Biasanya warnanya putih, tapi tidak harus putih. Tidak harus putih, misalnya kertas dan kanvasnya yang kita pakai warnanya hitam, ya berarti negatifnya itu yang si hitam yang ditinggalkan intinya. Gitu ya. Sama kayak kalau di lukisan watercolor, kita kan meninggalkan highlighter tinggi, highlighter putih itu putihnya kertas. Nah itu, bagian yang kita tinggalkan itu disebutnya bidang negatif. Contoh bikinnya kayak gini. Nah, kelihatan di sini ya. Karena aku membuat bidang-bidang yang nggak saling ketemu, titik tidak ketemunya itu membentuk garis dan bidang-bidang negatif yang putih. Nah, di lembar berikutnya, jenis-jenis arsiran. Jenis-jenis arsiran dalam seni rupa tuh ada apa aja sih? Bukan seni rupa sih, dalam gambar. Ada jenis arsir searah, silang, kontur, dan scribble. Ada lagi hatching segala macam. Nah, tapi ini cukup dulu ya. Setelah kita tahu dasar ini, nanti ketika kita gambar, kita bisa pilih arsiran seperti ini cocok untuk bikin ini gitu. Misalnya tipe kontur untuk bikin helaian rambut karena kan meliuk-liuk gitu, ngikutin bentuknya. Terus arsir scribble bisa untuk bikin bulu-bulu atau efek kain wall. Arsir searah sama arsir silang itu dia lebih general. Ini contoh arsir searah. Biasanya 45 derajat ya. Bisa diagonal 45 derajat, bisa mendatar, horizontal, atau bisa vertikal. Nah, tugasnya dalam lembar ini itu mengarsir lingkaran yang ada di lembar ini menjadi bola dengan masing-masing jenis arsiran sesuai nama di kotak. Nah, yang berikutnya ada arsir silang atau kalau dalam bahasa Inggris itu cross hatching. Dia itu bentuknya seperti perban. Semakin renggang berarti semakin terang. Semakin rapat arsirannya, ininya ya, silang-silangnya itu berarti semakin gelap.
Lingkaran ini kita arsir dengan arsir silang menjadi bola. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, arsir silang. Kamu bisa bikin versimu ya, arsir silang. Berikutnya, arsir kontur atau mengikuti bentuk. Ketika kita punya outline bentuk apapun, misalnya bentuk vas, kita ikutin konturnya. Misalnya membulat, berarti garisnya kita tariknya tuh membulat, melingkar, melengkung. Nah, ini aku bikin dulu bagian bawah bayangannya biar langsung kelihatan ya. Ini dia arsir mengikuti bentuk. Lihat di sini gerakan pensilku itu melingkar, melengkung, ngikutin bentuk lingkaran. Di sini aku berusaha bikin arsirannya itu kelihatan seperti bola plastis. Dia ada kedalaman, bisa bikin efek volume dengan mudah pakai arsiran kontur atau arsir mengikuti bentuk. Bukan cuma vas, bisa bikin ini kayak Baymax ya. Kita bisa ngarsir gelas, ya kan, melengkung. Jenis arsiran terakhir yang mau aku share itu adalah scribble. Scribble itu dia kita kayak nyoret-nyoret gitu, biasanya bentuknya melingkar-lingkar, kayak rambut kusut. Nah, itu paling enak tuh untuk misalnya bikin tekstur rajutan. Kalau enggak, bikin bulu binatang juga enak. Bikin rambut keriting, tapi tidak terbatas hanya untuk menggambar hal-hal atau benda-benda yang berbulu dan keriting-keriting gitu. Itu kan nanti pilihan artistik masing-masing gitu ya. Kalau misalnya mau bikin menara pakai arsir scribble, ya monggo. Melingkar-melingkar, sama seperti arsir silang, semakin padat semakin gelap, semakin renggang semakin terang. Gitu. Tipe karakter arsiran, arsiran halus versus arsiran kasar. Dua karakter arsiran ini tuh punya efek yang berbeda-beda. Misalnya kita mau bikin gambar kain satin, ya pasti pakai arsiran halus. Kalau pakai arsiran kasar nanti jadinya kain karung goni. Ngerti kan maksudnya? Jadi dia bisa merepresentasikan karakter objek gitu. Ini salah satu yang sering dikenal dengan style gitu. Ada yang lebih prefer dan lebih nyaman untuk pakai arsiran yang tipe halus. Ada yang lebih ekspresif menggunakan arsiran kasar. Kalau aku pribadi biasanya kecenderungannya pakai arsiran kasar karena aku kurang sabar untuk bikin arsiran yang halus karena lama gitu kan, dia padat. Di sini pun kelihatan aku struggling bikin arsiran yang halus. Tapi tried my best for you guys. Nah, tugasnya di lembar ini kita coba bikin pita yang di atas, gulungan pita yang di atas itu arsiran halus, gulungan pita yang di bawah arsiran kasar. Gitu ya. Sebisa mungkin dibikin bervolume, memanfaatkan tingkatan value dari pensil grafit yang kita punya. Bisa dilihat di tipe yang arsiran kasar, aku tuh tidak berusaha untuk bikin jarak antar garisnya itu padat, tidak berusaha ngeblending. Tingkatan value yang kita buat bisa jadi sama nggak antara arsiran halus versus arsiran kasar? Bisa, tapi ngelihatnya kita pincingin gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat karya, kita kalau misalnya mau ngelihat value itu, bedanya adalah dengan memincingkan mata kayak gini nih. Ketika kita pincingin mata kayak gini, yang kita lihat itu hanya gelap dan terangnya, bentuknya kan jadi baur kan, jadi blur. Nah, itu jadi lebih mudah kita untuk membedakan value terang versus value gelap. Sama ketika kita melihat arsiran kasar, bisa jadi pas kita buka mata lebar-lebar itu tidak kelihatan beda value-nya. Nah, ketika kita pincingkan, oh ya, I get it gitu. Berikutnya, dari tadi kan aku bilang value. Nah, untuk kalian yang udah nonton video yang tadi, yang video value, ini bisa langsung skip. Untuk yang belum nonton video value, sekalian ini bisa dibikin nih, tiap-tiap pensil kita, jadi aku sekalian jelasin aja ya.
Pensil grafit itu dia terbuat dari tanah liat dan bahan tambang grafit. Ada juga pensil yang terbuat dari campuran karbon. Huruf H dan B dalam pensil grafit itu ada artinya. H itu hardness, tingkat kerasnya. B itu boldness, tingkat pekatnya. Semakin tinggi huruf H berarti pensilnya semakin keras. Semakin banyak tanah liatnya berarti bahan tambang grafitnya semakin sedikit. Berarti semakin terang ya. Semakin tinggi angka B-nya, boldnya, berarti semakin banyak bahan tambang grafitnya dan pensilnya juga akan lebih pekat. Nah, tingkatan-tingkatan natural pensil ini bisa kita manfaatin untuk bikin tingkatan terang sampai gelap di dalam gambar kita. Semakin luas tingkatan value dalam gambar kita, semakin gambarnya kelihatan hidup, karena yang bikin gambar tidak terlihat flat itu adalah luasnya tingkatan value terterang sampai tergelap yang kita gunakan dalam gambar itu. Gitu. Value nomor paling kecil semakin terang, value nomornya makin besar semakin gelap. Gitu ya. Di lembar ini kita coba berkenalan sama tingkatan terang dan gelap pensil yang kita punya. Jadi pas kita mau gambar, kita tahu harus pakai pensil yang mana untuk bikin terang segini, untuk gelap segini gitu. Sebenarnya bisa nggak kalau misalnya tingkatan pensil kita itu tidak lengkap, kita mau bikin yang gelap banget pakai pensil 2B. Misalnya gini, bagian tergelap dalam gambar bisa kita buat dengan pensil 14B. Bisa nggak pakai pensil 6B? Jawabannya bisa, tapi gambarmu rusak karena kita harus neken pensil 6B sampai kuat banget gitu. Dan ketika pensil grafit ditekan terlalu kuat itu dia lebih mengkilat hasilnya, jadi nggak enak. Jadi mendingan pensilnya pakai yang udah diciptain aja mau pasaran. Kalau butuhnya gelap pakai yang angkanya tinggi. Capek ngomong terus ya. Nah, ini yang tadi ya dibikin value-nya. Untuk lembar terakhir di sini aku printin foto pita kayak yang tadi. Ini dilengkapi. Jadi di foto ini udah aku bolong-bolongin, tutup-tutupin pakai lingkaran putih. Di sini kita tugasnya adalah mencocokkan value pensil yang kita punya ke value gambar yang aku udah printin. Kita hanya fokus di gelap terangnya aja. Jadi matanya bisa dipincingin untuk lihat level gelap dan terangnya. Gitu ya. Sampailah kita di akhir video latihan kedua. Untuk yang sudah tahu, alhamdulillah. Untuk yang baru tahu, semoga bermanfaat, nambah nyicil ilmumu untuk praktek-praktek menggambarmu, untuk praktek-praktek berkarya visualmu. Amin. Terima kasih sudah menonton, terima kasih untuk waktumu, terima kasih udah ngeluangin waktu untuk belajar hal-hal sederhana dalam seni rupa. Aku Justin, sampai ketemu di latihan ketiga. Selamat malam, pagi, siang, atau sore.